Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, kami telah Kau satukan dalam misteri Paskah Kristus yang kami rayakan dengan gembira. Lindungilah dan selamatkanlah kami dengan daya ilahi-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, kita diajak merenungkan perintah Yesus yang paling utama dan mendalam, yaitu kasihilah seorang akan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Atau kalau kita singkat, perintah utama dari Yesus adalah perintah kasih. Kasih ini bukan hanya sebuah ajaran moral biasa, melainkan panggilan hidup yang menuntut pengorbanan dan ketulusan hati. Maka melalui sabdanya yang kita dengar pada hari ini, kita diajak untuk menjadi saksi-saksi, rasul-rasul kasih dalam seluruh kehidupan. Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kasih sebagai perintah utama Kristus. Kasih bukan sekedar pilihan atau perasaan. Ini adalah perintah langsung dari Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita dipanggil untuk mencintai sesama tanpa syarat, sebagaimana Kristus mencintai kita tanpa syarat, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib demi untuk menyelamatkan kita. Kasih dalam pengorbanan diri Yesus menunjukkan kasih terbesar melalui pemberian nyawanya bagi keselamatan manusia. Kita pun diajak meneladan sikap rela berkorban demi kebaikan orang lain, baik dalam hal kecil maupun dalam hal besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui persahabatan sejati dengan Kristus, melalui kasih, kita diajak untuk mematuhi perintah kasih-Nya. Kita tidak lagi sekedar hamba, tetapi sahabat Kristus, karena Dia telah memilih dan mempercayakan sesuatu kepada kita, yaitu tugas meneruskan cinta Allah kepada dunia. Kasih membuka jalan menuju kebebasan sejati. Kasih membebaskan hati dari egoisme dan kebencian sehingga hidup menjadi penuh damai serta sukacita sejati. Panggilan menjadi sahabat dan pelayan sesama merupakan panggilan setiap orang percaya. Kita semua dipanggil menjadi saksi cinta kasih Allah melalui tindakan nyata sehari-hari, melalui pelayanan kita tanpa pamrih dan mengasihi tanpa batas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari kita terus memperdalam komitmen kita untuk hidup dalam kasih sejati seperti teladan Yesus sendiri. Bukan hanya kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata pelayanan penuh kerendahan hati. Dengan demikian, iman kita akan semakin bersinar terang, membawa harapan bagi dunia yang sangat membutuhkan cinta yang tulus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai penutup dari renungan saya ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, melalui Yesus, Engkau telah menunjukkan kepada kami arti kasih sejati melalui pengorbanan hidupnya demi cintanya kepada kami. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dengan tulus ikhlas, menjadi sahabat setiamu di tengah dunia. Berikanlah kekuatan agar kami mampu melayani sesama tanpa pamrih, dan jadikanlah hidup kami cermin cintamu bagi semua orang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.